Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aparatur. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat semua. Amin. Kementerian Keuangan resmi menerbitkan regulasi tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu. Dalam pasal 10 disebutkan gaji dan tunjangan P3K disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai gaji dan tunjangan P3K, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Lantas kapan pembayaran gaji dan tunjangan P3K? Hal ini diatur pada pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam satu daftar pembayaran gaji induk. Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K dapat dikecualikan. Adapun komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K meliputi A. Gaji pokok, B. Tunjangan istri atau suami diberikan sebesar 10% dari gaji pokok untuk satu istri atau suami yang sah dan diberikan pada bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau skum PTK dan surat nikah. Tunjangan istri atau suami dihentikan bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia. Jika suami atau istri P3K berstatus PNS, TNI, Polri, atau P3K, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu suami atau istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. C. Tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk 2 orang anak. Tunjangan dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri, dan anak angkat dengan ketentuan belum pernah menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, atau sampai batas usia 21 tahun dan bisa diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun jika anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling kurang 1 tahun dengan dibuktikan surat keterangan. D. Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang atau beras kepada P3K serta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan sebanyak 10 kg setiap orang per bulannya. E. Tunjangan umum diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional umum. Diberikan bulan berikutnya
setelah tanda tangan perjanjian kerja. F. Tunjangan jabatan struktural diberikan setiap bulannya kepada P3K yang menduduki jabatan struktural. Diberikan pada bulan berikutnya setelah tanda tangan perjanjian kerja. Tunjangan jabatan fungsional diberikan setiap bulannya kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional, diberikan pada bulan berikutnya setelah tanda tangan perjanjian kerja. G. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. H. Tunjangan khusus Provinsi Papua. I. Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. J. Tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja atau resiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. K. Pembulatan. Dalam peraturan Menteri Keuangan ini, P3K juga dikenakan potongan terdiri atas 1. Pajak penghasilan PPh pasal 21. Untuk PPh 21 bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai NPWP silakan diurus secepatnya. Karena kalau tidak mempunyai NPWP maka potongan PPh pasal 21 sebanyak 20%. 2. Iuran jaminan kesehatan yang dipotong 1% dari gaji dan tunjangan. 3. Iuran jaminan hari tua yang dipotong sebanyak 2%. 4. Perhitungan pihak ketiga beras bulog dalam hal tunjangan pangan yang diberikan dalam bentuk beras. 5. Sewa rumah dinas. 6. Hutang kepada negara antara lain A. Pengembalian kelebihan pembayaran dan atau B. Tuntutan ganti rugi. 7. Potongan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain gaji dan tunjangan tersebut, P3K juga diberikan uang lembur dan uang makan. Dan juga tunjangan kinerja diberikan sesuai perhitungan capaian kinerja setiap bulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.